Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mista Rizka dan teman saya Aldo Saputra. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu pembangunan sistem informasi. Pembangunan sistem informasi merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia di era digital saat ini. Sistem informasi digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat. Sistem informasi sangat berperan untuk memadupadankan semua unsur-unsur yang saling berhubungan, sehingga sistem informasi tersebut harus dipandang sebagai suatu sistem tunggal. Berhubungan dengan pembangunan sistem informasi meliputi perlunya membangun sistem informasi, tahapan-tahapan pengembangan, metode-metode dalam pembangunan sistem, serta pengembangan sistem untuk perusahaan yang bergerak di lingkungan bisnis digital. Lalu di sini ada pengembangan perencanaan sistem informasi. Perencanaan sistem informasi membawa untuk memfokuskan alasan keberadaan sistem informasi dan membantu pengembangan untuk melakukan tugas pengembangan sistem informasi secara terstruktur. Organisasi melakukan perencanaan untuk sistem informasi karena beberapa alasan. Biasanya sistem informasi rencana memiliki hierarki dengan berbagai tingkat manajemen yang menangani rencana yang berbeda. Perencanaan sistem informasi jangka panjang. Ini adalah fase kedua dari program yang didedikasikan untuk memahami kebutuhan dan tujuan pengguna. Rencana semacam ini jangan masuk ke spesifikasi proyek, tetapi fokuslah kepada harapan pengguna dari sistem. Biasanya, perencanaan ini bertimpangkan kerangka waktu 5 hingga 10 tahun untuk penyelesaiannya. Luas fitur sistem informasi berdasarkan kebutuhan pengguna apa yang dibahas dalam program ini dan tren teknologi luar angkasa. Teknologi informasi dan tujuan jangka panjang organisasi. Rencana kebutuhan jangka panjang rencana strategis biasanya dikembangkan oleh manajemen senior di organisasi yang kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Idealnya, manajer senior dari berbagai departemen terlibat dalam proses tersebut, biasanya mengambil langkah-langkah tindakan yang masuk akal berikut untuk mempersiapkan perencanaan sistem informasi jangka panjang. Perencanaan sistem informasi jangka panjang meliputi 3 poin. Poin pertama adalah mengumpulkan latar belakang. Poin kedua adalah menganalisis kebutuhan jangka panjang yang luas, dan poin ketiga adalah mengembangkan dokumen rencana jangka panjang. Nah, maksud dari poin pertama poin pertama itu adalah semua jenis data yang membantu dalam menciptakan latar belakang atau spesifikasi untuk perencanaan perkenaan dan dengan skenario teknologi, tujuan organisasi, perusahaan, kebutuhan pengguna, skenario pesaing, potensi set layanan informasi di masa depan, ketersediaan sumber daya di masa depan, kesesuaian budaya organisasi, dan lain-lain, dikumpulkan dan disajikan sebagai latar belakang. Untuk penjelasan poin kedua, menganalisis kebutuhan jangka panjang yang luas. Berdasarkan latar belakang yang disiapkan, analisis kebutuhan sistem informasi jangka panjang keseluruhan organisasi didefinisikan. Ini memerlukan analisis permintaan akan sumber daya untuk sistem informasi seperti ini dan sarana untuk menyediakannya. Poin ketiga yaitu mengembangkan dokumen rencana jangka panjang. Dalam mendokumentasikan langkah-langkah di atas secara formal ke dalam rencana tindakan menganalisis perbuatan dokumen ini. Dokumen ini biasanya berisi informasi tentang tujuan, sumber daya yang disediakan untuk IS, tren masa depan dalam permintaan informasi dalam organisasi, risiko dalam peluang dalam mengembangkan IS, dan masalah organisasi yang berkaitan dengan IS tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya, Aldo Saputra. Kepada Aldo Saputra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Saputra. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan sistem informasi. Nah, di sini
ada yang namanya perencanaan sistem informasi jangka menengah. Nah, jadi ini adalah rencana yang sangat penting untuk mengembang, tampaknya memenuhi kebutuhan informasi organisasi saat ini. Dengan mengimplementasikan portofolio proyek, cakrawala waktu perencanaan adalah 1 hingga 2 tahun dan fokusnya adalah pada saat ini. Biasanya berisi rencana aksi untuk portofolio proyek kebutuhan sumber daya untuk masing-masing. Pengadaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek ialah itu analisis kebutuhan staf, masalah penganggaran dan perdanaan, dan penetapan prioritas proyek yang sedang dikembangkan. Nah, di sini ada juga proses perencanaan. Ini menghasilkan sistem informasi dokumen rencana induk yang berisi perincian tentang ada beberapa ini. Saya sebutnya yang pertama, situasi saat ini berkaitan dengan penggunaan teknologi, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya, analisis situasi saat ini. Kebijakan di bawah beberapa kepala operasional seperti pelatihan, pengadaan, perekrutan, outsourcing, dan keamanan diberikan dalam dokumen-dokumen ini. Dan selanjutnya juga implikasi keuangan, riset ke proyek, terus proses pengembangan dan status sekarang dari setiap proyek yang sedang dikembangkan. Yang berikutnya, perencanaan sistem informasi jangka pendek. Itu adalah cakrawala waktu untuk rencana semacam itu berkisar dari beberapa bulan hingga 1 tahun. Rincian operasional dan sasaran serta sasaran jangka pendek dirinci dalam dokumen ini. Biasanya personel departemen sistem informasi terlibat dalam persiapan rencana semacam itu. Ini termasuk rencana pemeliharaan untuk sistem yang ada, rencana pengembangan untuk sistem prioritas utama, dukungan teknis yang diperlukan untuk pengembangan, rencana operasi, rencana pelatihan, rencana kepegawaian, dan rencana keuangan yang memuat praktik dan prosedur untuk masalah yang relevan. Semua dalam jangka pendek sekitar 1 tahun. Terus selanjutnya juga proses pengembangan sistem informasi siklus atau hidup pengembangan perangkat lunak khas, yaitu proses pengembangan sistem informasi dalam suatu organisasi dapat bervariasi dari kasus ke kasus, tetapi idealnya tahapan pengembangan dapat dengan jelas dibatasi. Proses pengembangan sistem informasi melibatkan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu perencanaan diperlukan karena adanya tanpa perencanaan hasilnya akan di bawah harapan. Dan selanjutnya, analisis adalah kegiatan representasi teknis dari suatu sistem. Dan selanjutnya juga ada desain, adalah tahapan di mana model atau representasi suatu entitas atau sistem dilakukan secara rinci. Dan selanjutnya, dan bisa juga banyak lagi lainnya.